Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romiza dengan NIM 2011300018. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat yang diampu oleh Bapak Ahmad Harisul Miftah, MSI. Materi kali ini yaitu yang ketujuh dengan topik syarat-syarat pernikahan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian syarat. Pengertian syarat yaitu huwa ma yatawaqqafu 'alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Itulah pengertian dari syarat. Selanjutnya, macam-macam syarat nikah. Macam-macam syarat nikah yaitu ada 4. Yang pertama, syurutus sihhati. Yang kedua, syurutul in'iqadi. Yang ketiga, syurutun nafadhi. Dan yang keempat, syurutul luzumi. Kedepannya akan saya jelaskan satu persatu untuk macam-macam syarat nikah ini. Yang terlebih dahulu yaitu syurutul in'iqadi. Syurutul in'iqadi yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Ya, jadi untuk syurutul in'iqadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila akad tersebut salah satunya ditinggalkan atau tidak dikerjakan, maka akad tersebut dinyatakan batal. Nah, di sini ada tampilan 3 bagian syarat in'iqad. Yang pertama yaitu syarat bagi 2 orang yang berakad. Di antaranya yang pertama mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Tamyiz itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi ketika adanya pernikahan, maka 2 orang yang berakad ini diwajibkan untuk tamyiz atau bisa membedakan mana hal baik dan mana hal yang buruk. Dan yang kedua yaitu mendengarkan ucapan masing-masing. Nah, bagi 2 orang yang berakad, maka diwajibkan untuk saling mendengarkan ucapan masing-masing supaya jelas untuk kedepannya. Untuk yang kedua yaitu syarat bagi perempuan. Syarat bagi perempuan yang pertama yaitu keperempuannya bersifat hakiki atau bukan khunsa muskil. Maksud dari khunsa muskil yaitu yang tidak dapat diketahui mana yang lebih dominan, apakah unsur laki-laki atau perempuannya. Maksud dari khunsa muskil ini jika dikaitkan dengan bahasa Indonesia yaitu tanda kutip bisa dikatakan banci. Jadi syarat bagi perempuan dalam syurutul in'iqadi atau dalam macam-macam syarat pernikahan yaitu yang pertama harus bersifat hakiki atau bukan khunsa muskil atau bukan banci. Dan yang kedua yaitu bukan perempuan yang diharamkan baik selamanya maupun sementara. Maksud dari wanita yang diharamkan bisa diambil contoh dalam firman Allah di Al-Quran yaitu yang pertama ibu. Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi ibunya. Dan yang kedua yaitu anak-anak perempuan. Dan yang ketiga saudara-saudara perempuan. Yang keempat bibi-bibi dari jalur ayah. Yang kelima bibi-bibi dari jalur ibu. Yang keenam anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Nah, bisa dilihat contoh dari
perempuan yang diharamkan. Baik selamanya maupun sementara, itu syarat bagi perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki adalah bukan perempuan yang diharamkan. Selanjutnya itu syurutul inqadi yang ketiga, yaitu terdapat syarat sigot akad. Syarat sigot akad itu yang pertama, ucapan ijab qabul. Ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majlis. Jadi ketika adanya pernikahan, maka suatu ijab qabul itu bisa diucapkan atau harus diucapkan dalam satu majlis. Tidak bisa berpisah di antara majlis satu dengan majlis yang lainnya. Dan yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Di sini, ketika mengucapkan ijab qabul, maka harus sesuai dengan maksudnya. Misalnya, ketika ada perempuan yang ingin diijab qabul, maka harus sesuai nama lengkap dengan yang diucapkan dari seorang laki-laki tersebut. Ataupun dalam bentuk maharnya, yang diucapkan dengan yang ada bentuk maharnya itu harus sesuai. Dan yang ketiga yaitu syarat sigot akad, ucapan yang tuntas tidak menggantungkan atau tidak digantungkan ke masa depan. Ijab qabul juga tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang berlangsungnya perkawinan karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup. Selanjutnya, yang kedua, yaitu syurutus sihati, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Nah, sama halnya seperti syurutul inqadi yang tadi sudah dijelaskan, bahwasannya ketika syarat ini tidak dikerjakan, maka akadnya akan batal. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu, baik sementara maupun mu'akkad. Yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Karena sigot akad itu berlakunya untuk selama hidup. Yang ketiga, adanya saksi. Mengapa harus adanya saksi? Karena ketika kita sudah melakukan pernikahan, akan tetapi tidak dihadirkannya saksi, maka akan ada fitnah daripada masyarakat ketika memang kita mengadakan acara pernikahan tetapi tidak menghadirkan seorang saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih dari keduanya. Maksudnya, ada keleluasan memilih di antara suami atau istri. Tidak boleh ada unsur kepaksaan di antara keduanya tersebut melakukan pernikahan. Yang kelima, suami istri yang jelas sudah ditentukan. Maksud dari ditentukan yaitu sudah ditentukan dengan jelas dari pihak keluarga suami ataupun dari pihak keluarga istri. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram atau haji dan umroh. Ketika suami istri atau wali sedang melaksanakan ihram, maka syarat syihat atau syurutus syihati ini dalam akad pernikahan dinyatakan batal. Yang ketujuh yaitu adanya mahar. Mahar di sini adalah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya atau kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya. Dan yang kedelapan yaitu suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Dengan kata lain, suami atau istri harus dalam keadaan sehat ketika melaksanakan akad atau pernikahan. Selanjutnya, syurutun nafadhi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya,
Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, baik akil, balik, dan merdeka. Karena memang jenjang pernikahannya itu selama hidup, tidak ada batasan waktu, maka di sini wajib bagi suami istri itu mampu bertindak secara hukum. Harus berakal, balik, dan juga merdeka. Yang kedua, suaminya harus dewasa atau rosyid. Di sini kenapa disebutkan suami harus dewasa? Karena ketika sudah berumah tangga, maka suami harus lebih dewasa dibandingkan istrinya dan mampu membimbing untuk istri dan bakal calon anak-anaknya. Yang ketiga, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali ab'ad selama wali akrob masih ada. Wali akrob bisa disebut juga wali dekat, yaitu ayah, dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Wali ab'ad bisa disebut juga yaitu wali jauh. Wali yang ada dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek. Jadi ketika melaksanakan akad atau pernikahan, tidak boleh mendahului wali akrab ketika wali akrab masih ada, kecuali wali akrab sudah tidak ada atau sudah meninggal, baru boleh diwakili oleh wali ab'ad atau selain ayah dan kakek. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Ketika dalam pernikahan menggunakan wakil, maka tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya, atau harus serasi antara wakil dengan keluarga yang dinikahinya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu syurutul luzumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Di sini sangat diperlukan bahwasannya ketika wali menikahkan seorang laki-laki dan perempuan, maka harus dengan keadaan sehat walafiat, tidak sedang gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan. Yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau bisa disebut juga ketika suami istri melakukan pernikahan, maka tidak ada atau tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan. Yang keempat, apabila tidak kafa'ah, maka disyaratkan maharnya harus mahar misil. Mahar misil yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan. Yang keempat, itu suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang berkebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Ketika istri tidak mengikhlaskan suaminya memiliki cacat atau penyakit, maka tidak diperbolehkan suatu pernikahan itu terjadi, terkecuali istrinya mengikhlaskan suaminya itu yang cacat. Mungkin itu saja penjelasan dari syarat-syarat pernikahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.